Halo, sahabatku dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan kami, Misti Firmansyah Channel. Channel yang membahas tentang edukasi, inspirasi, serta berita-berita terkini yang tersaji di dalam ulasan peristiwa terkini. Jika Anda menyukai video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share. Rano Kumbolo. Iya, Rano Kumbolo. Semenjak muncul di dalam film 5 cm, Ranu Kumbolo yang terletak dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru makin populer. Namun, ada mitos seputar Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo salah satu bagian dari rute termudah yang berasal dari Ranupani menuju puncak Gunung Semeru. Para wisatawan biasanya datang untuk berkemah seraya menikmati keindahan danau. Tapi siapa sangka di balik keindahan danau tersebut terdapat mitos yang perlu diketahui. Karena itu pula dibuat sejumlah pantangan adat seperti tidak boleh mencuci, tidak boleh mandi, dan semua kegiatan harus dilakukan dalam jarak sekitar 10 meter dari bibir danau, termasuk mendirikan tenda. Namun terkadang para wisatawan atau pendaki yang mayoritas dari luar tidak paham dengan aturan adat setempat. Pendaki kadang nekat mandi atau mencuci di Ranu Kumbolo, bahkan menggunakan sabun. Padahal masyarakat setempat sangat menjaga kesucian Ranu Kumbolo dari busa sabun, karena dianggap bisa mencemarkan air dan tidak bisa lagi diminum. Tanjakan cinta Ranu Kumbolo juga menyimpan mitos, yakni siapa saja yang terus berjalan naik sambil memikirkan pasangannya tanpa menoleh ke belakang akan memiliki akhir cinta yang bahagia. Namun bila menoleh ke belakang akan berakhir putus cinta. Kemudian di danau Ranu Kumbolo dikabarkan terdapat banyak ikan mas, namun pengunjung dilarang menangkap atau memancingnya, karena masyarakat setempat meyakini bahwa ikan mas tersebut adalah jelmaan dari dewi yang ditugaskan untuk menjaga keindahan Ranu Kumbolo. Keindahan Gunung Semeru yang menjulang tinggi di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Lumajang dan Malang, selalu membuat takjub mata yang memandangnya. Itu juga yang memikat hati orang untuk mendakinya hingga ke puncak. Namun di balik keindahannya itu, Gunung Semeru menyimpan banyak cerita mistis yang hingga kini dipercaya masyarakat sekitar, bahkan juga dialami oleh para pendaki. Pada ketinggian 2389 meter dari permukaan laut, Gunung Semeru terdapat danau indah yang dikenal dengan sebutan Ranu Kumbolo. Di danau ini konon dihuni sosok dewi cantik berkepaya kuning yang dipercaya sebagai penjaga danau. Menurut cerita rakyat, awal mula Ranu Kumbolo berawal dari kisah sepasang suami istri yang hidupnya di kawasan tersebut. Sang istri kala itu sedang mengandung, ia sangat ingin memakan ikan. Suaminya pun pergi ke sungai. Setelah beberapa saat memancing, dia mendapatkan ikan mas yang cukup besar. Ajaibnya, ikan mas tersebut dapat berbicara. "Tuan, aku ini ikan ajaib. Maukah kau merawatku?" kata sang ikan. Sang suami pun menyanggupinya. Dia disembunyikan di dalam gentong air. Ketika sang suami pergi ke pasar, istrinya pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Saat sang istri membuka gentong itu, dia menemukan ikan mas tersebut. Karena lapar, dia langsung memasak ikan mas itu dan memakannya dengan lahap. Saat sang suami kembali, dia terkejut karena ikannya tinggal kepala dan tulangnya di atas piring. Seketika dia marah besar kepada istrinya dan akhirnya menceritakan semua yang dialaminya bersama sang ikan. Sang istri pun sangat menyesal dan berkali-kali mohon ampun.
Pada malam harinya, sang suami bertemu dengan ikan emas itu dan mengatakan anaknya akan lahir, tetapi memiliki sisik di tubuhnya. Mimpi itu pun menjadi kenyataan. Istrinya melahirkan bayi yang penuh sisik di tubuhnya. Mereka memberi nama Kumbolo. Ayah ibunya sedih karena Kumbolo sering dihina dan dikucilkan oleh teman-temannya. Suatu malam, ibu Kumbolo bermimpi bertemu dengan ikan emas itu. Anakmu Kumbolo suruh pergi ke puncak Gunung Semeru. Carilah mutiara pelangi untuk menghilangkan sisik di tubuhnya. Akhirnya Kumbolo pergi ke puncak Gunung Semeru dengan susah payah. Ia mendapatkan mutiara pelangi itu. Di perjalanan pulang, mutiara tersebut jatuh ke tanah, membentuk cerukan dan mengeluarkan air, sehingga membentuk ranu atau danau. Kumbolo pun tenggelam, tetapi dia berenang ke permukaan. Anehnya, saat dia kembali ke daratan, semua sisik di tubuhnya hilang. Akhirnya ranu itu dinamakan Ranu Kumbolo. Meski hanya dongeng, namun cerita dan mitos itu masih terus dikaitkan dengan keberadaan danau Ranu Kumbolo karena dilimpahi dengan ikan emas. Namun setiap pengunjung dilarang memancing atau menangkapnya. Warga setempat meyakini bahwa ikan emas tersebut merupakan jelmaan dewi yang ditugaskan untuk menjaga keindahan danau. Sosok wanita yang dipercaya sebagai dewi penjaga ini kerap muncul memakai kebaya kuning. Kemunculannya ditandai dengan adanya kepulan asap saat bulan purnama datang. Dalam kitab Jawa kuno yang disebut Tantu Pagelaran atau Tangtu Panggelaran berbahasa Kawi yang berasal dari masa Majapahit pada sekitar abad ke-15. Kitab ini berkisah tentang mitos asal mula Pulau Jawa dan keberadaan Gunung Semeru. Dalam kitab ini dikisahkan Batara Guru Siwa memerintahkan Dewa Brahma dan Wisnu untuk mengisi Pulau Jawa dengan manusia, karena Pulau Jawa saat itu masih mengambang di lautan luas, terombang-ambing dan senantiasa berguncang. Para dewa memutuskan untuk memakukan Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Mahameru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular naga raksasa yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura, sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur Pulau Jawa. Ketika Gunung Mahameru dibawa ke timur, serpian gunung yang tercecer menciptakan jajaran pegunungan di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur. Akan tetapi ketika puncak Meru dipindahkan ke timur, Pulau Jawa masih tetap miring, sehingga para dewa memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Penggalan ini membentuk Gunung Pawitra yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Penanggungan, dan bagian utama dari Gunung Meru, tempatnya bersemayam Dewa Siwa, sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Pada saat Sang Hyang Siwa datang ke Pulau Jawa, dilihatnya banyak pohon jawawut, sehingga pulau tersebut dinamakan Jawa. Wisnu kemudian menjadi raja yang pertama yang berkuasa di Pulau Jawa dengan nama Kandiawan. Ia mengatur pemerintahan, masyarakat, dan keagamaan. Gunung Semeru dipercaya sebagian masyarakat Hindu dari Bali sebagai bapak dari Gunung Agung. Gunung Agung setinggi 3.142 meter dari permukaan laut, merupakan gunung tertinggi di Pulau Bali.
Mereka kerap melakukan upacara sesaji kepada dewa-dewa yang diyakini bersemayam di Gunung Semeru. Upacara sesaji ini dilakukan setiap 8-12 tahun sekali. Hanya saat mereka mendengar suara gaib dari dewa-dewa di puncak Mahameru. Mereka juga sering datang ke Gua Widodaren di sekitar Bromo untuk mendapatkan tirta atau air suci. Gunung setinggi 3.676 meter dari permukaan laut ini memiliki titik teratas atau puncak yang disebut Puncak Mahameru. Puncak Mahameru dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Kepercayaan yang beredar, siapapun yang ingin mendengarkan suara-suara dewa maka harus semedi di Puncak Mahameru. Selain mitos Dewi Penjaga, juga terdapat misteri di kawasan Kelik. Para pendaki Gunung Semeru mungkin sudah tak asing tentang misteri yang satu ini. Di kawasan ini terdapat banyak sekali nisan batuin memoriam sebagai penanda orang-orang yang meninggal saat mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Salah satunya nisan milik aktivitas Indonesia, Sui Ho Kie. Hal paling menyeramkan di tempat ini yakni para pendaki kerap kesurupan. Konon sejumlah pendaki yang melewati kawasan Kelik pernah mengalami kesurupan roh manusia dan roh binatang. Tanjakan Cinta di area Ranokumbolo menjadi titik paling diincar oleh para pendaki karena keindahannya. Tanjakan ini merupakan jalur pendakian yang harus pendaki lewati untuk menuju puncak Ranokumbolo. Tanjakan Cinta memang tak terlalu terjal, namun sangat panjang. Konon, jika pendaki bisa melewati tanjakan ini tanpa istirahat dan tanpa menoleh, maka permohonan cintanya akan terwujud. Kawasan Arcopodo sering digunakan para pendaki sebagai tempat istirahat karena memiliki dataran yang cukup luas. Arcopodo berarti dua arca atau dua penjaga. Disitulah konon terdapat dua patung gaib yang dipercaya sosok sang prajurit kerajaan Majapahit. Konon, patung itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki mata batin. Banyak pendaki mengaku melihat patung ini, tapi mereka melihatnya dalam ukuran berbeda-beda. Ada yang melihat patung ini berukuran kecil seperti anak kecil, ada juga yang melihat dalam ukuran yang cukup besar seperti raksasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga mata, jaga hati, jaga telinga. Terimalah setiap peristiwa yang ada, karena Tuhan tidak akan mencobai umatnya melebihi dari kekuatan kita. Terima kasih.